Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah Septridiani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang e-commerce. Nah, sebelum membahas tentang e-commerce, apa itu e-commerce? E-commerce, electronic commerce atau dalam bahasa Indonesianya, perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, baik itu barang maupun jasa, dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. Nah, e-commerce sendiri makin hari, makin kesini, makin berkembang. Beberapa tahun belakangan ini secara perlahan menggantikan toko tradisional atau toko fisik atau toko offline. Nah, e-commerce ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu e-commerce consumer to consumer atau C2C. Jenis ini adalah dilakukannya antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Nah, kalau kamu udah sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, Shopee, OLX, dan sejenisnya, maka jenis inilah yang dinamakan dengan B2C e-commerce. Lalu yang kedua yaitu e-commerce business to business atau B2B. Jenis ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Lalu yang ketiga, ada jenis e-commerce consumer to business atau C2B. Nah, jenis C2B ini adalah bisnis antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk atau jasa. Nah, sebagai contoh, konsumen akan memberitahukan detail produk atau jasa yang diinginkan secara online kepada para produsen. Nah, nantinya produsen yang mengetahui permintaan tersebut akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan konsumen. Lalu jenis yang selanjutnya yaitu e-commerce business to consumer atau B2C. Nah, jenis e-commerce B2C adalah dilakukannya oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Nah, contoh produsen menjual produk ke konsumen secara online. Nah, e-commerce ini terdapat 3 metode pembayaran. Pembayaran pertama yaitu melalui elektronik. Nah, pembayaran dengan metode ini menggunakan internet banking seperti kartu kredit atau debit, atau dengan uang digital yang sudah beredar seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan lainnya. Lalu yang kedua, pembayaran cash on delivery. Nah, transaksi ini menurut saya paling banyak diterapkan ya oleh para konsumen, karena transaksi pembayaran dengan metode ini dilakukan secara langsung. Jadi, penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan, bisa juga dengan bantuan perantara kurir. Nah, setelah menerima barang, pembeli atau konsumen membayar uang secara tunai kepada pihak penjual atau tadi melalui perantara kurir ya. Pembayaran menggunakan metode ini juga dapat meminimalisir terhadap penipuan secara online. Nah, yang ketiga, pembayaran lewat transfer. Nah, metode ini dilakukan dengan cara pihak pembeli atau konsumen akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual atau pelaku usaha. Setelah membayar, barang baru akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman. Nah, e-commerce ini tentu mempunyai banyak kelebihan. Yang pertama, biaya operasionalnya pasti lebih rendah daripada toko offline. Karena
Dari segi biaya, harga website toko online bisa dibilang lebih menguntungkan daripada toko offline, karena tidak mengharuskan kita sebagai pelaku usaha untuk membayar sewa toko, tagihan listrik, maupun biaya pemeliharaan lainnya. Meski ada beberapa layanan tertentu yang harus dibeli, seperti web hosting dan nama domain, biaya keseluruhan bisnis jauh lebih sedikit ketimbang membuka toko offline. Nah, yang kedua, margin tinggi dari penjualan produk digital. Untuk jualan produk digital bisa mendatangkan untung besar karena sebanyak apapun produk yang kita jual, biaya produksinya akan tetap sama. Apalagi dengan toko online, kita tidak harus membayar biaya transaksi penjualan sehingga semua profit bisa masuk ke kantong kita sendiri. Nah, kelebihan selanjutnya yaitu bisa mendatangkan konsumen global. Begitu selesai dibuat dan dipublikasikan, toko online dapat langsung diakses oleh semua orang di seluruh dunia. Mereka hanya membutuhkan koneksi internet dan kartu kredit untuk membeli produk yang kita jual. Baik bisnis produk fisik dan digital memiliki potensi mendapatkan pelanggan dari negara maupun benua lain. Nah, toko online ini bisa buka 24 jam. Ini dia kelebihan e-commerce yang penting untuk dimaksimalkan. Toko online ini membuat usaha kita buka sepanjang hari untuk pembeli dari berbagai daerah, berbagai belahan dunia, maupun di berbagai tempat yang jauh dari kita. Akan tetapi, bukan berarti kita harus melayani customer selama 24 jam penuh. Meski customer bisa melihat-lihat produk dan berbelanja tengah malam sekalipun, kita hanya memproses pesanan mereka di jam kerja berikutnya. Nah, lalu kelebihan e-commerce yaitu lebih mudah dikembangkan dari bisnis offline. Berbicara tentang kelebihan dan kekurangan e-commerce, potensi pertumbuhan bisnis online jauh lebih menggiurkan ketimbang bisnis offline. Alasan pertama, bisnis online ini tidak mempunyai batasan lokasi fisik, yang artinya dengan website e-commerce saja kita bebas menambahkan sebanyak mungkin produk tanpa perlu khawatir akan kehabisan ruang di toko. Kemudian, jika kita tidak perlu menyewa gedung atau memperkerjakan karyawan untuk melayani customer, cukup sediakan opsi bahasa yang sesuai dan beberapa jasa pengiriman. Nah, yang keenam, aset pemasaran lanjutan yang terjangkau. Saat ini, aset pemasaran digital tidak hanya mudah diakses, tapi juga murah dan mudah dijalankan. Hal ini memudahkan siapa saja menjalankan bisnis seorang saja. Contoh sederhananya yaitu online advertising. Untuk memasang iklan di ranah internet, kita bisa memanfaatkan media sosial hingga AdWords tanpa membayar agensi periklanan atau menyewa space iklan. Nah, jika ada kelebihan, tentu juga ada kekurangan dari e-commerce. Kekurangannya yaitu memerlukan strategi pengiriman yang efisien. Nah, pengiriman menjadi bagian krusial dari bisnis e-commerce. Ada beberapa aspek pengiriman yang penting untuk dipertimbangkan. Di antaranya tarif pengiriman. Kita harus memilih model pengiriman dengan tarif flat, table rate, maupun gratis. Lalu yang kedua yaitu kemasan. Gunakan kemasan gratis atau pesan kemasan khusus untuk brand yang kita jual. Lalu, kekurangan e-commerce selanjutnya yaitu jasa pengiriman. Pilihan kita nantinya akan mempengaruhi operasional dan manajemen pengiriman di perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, pengiriman untuk return dan refund. Tentukan pihak mana yang akan menanggung biaya pengiriman untuk pengembalian barang ketika ada pelanggan yang ingin membatalkan pesanannya. Nah, kekurangan e-commerce selanjutnya yaitu membutuhkan jaminan uptime, keamanan, dan perlindungan terhadap penipuan. Lalu tingkat pengembalian barang lebih tinggi dan persaingan lebih tinggi. Selanjutnya yaitu manfaat e-commerce pada pemilik bisnis. Yaitu yang pertama penjualan global. Dengan adanya e-commerce memungkinkan sebuah perusahaan atau pemilik usaha untuk dapat menjual produk yang mereka buat kepada konsumer yang lebih banyak. Dikarenakan sifat dari web itu sendiri. Dengan kata lain, perusahaan dapat mengcover pasar yang lebih luas. Contoh,
Perusahaan sepatu yang ada di Amerika ataupun Australia dapat menjual produknya di Indonesia tanpa harus membuka toko baru di Indonesia. 2. Pengurangan infrastruktur perusahaan. Dengan adanya e-commerce, perusahaan atau pemilik usaha tidak perlu membuka banyak cabang penjualan ataupun distribusi. Yang ketiga, pengurangan biaya perusahaan atau meningkatkan keuntungan bersih. Dengan adanya e-commerce, pemilik usaha atau perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebih dalam menyediakan banyak toko atau gedung serta pegawai yang banyak. Hal ini akan meningkatkan keuntungan dengan menurunkan biaya operasional perusahaan. Lalu yang keempat yaitu pengurangan harga produk. Dengan adanya e-commerce, harga barang dapat ditekan semurah mungkin dikarenakan akumulasi dari beberapa manfaat, sehingga konsumen lebih tertarik membeli dan jangkauan juga semakin luas dari berbagai lapisan masyarakat. Nah, manfaat dan keuntungan e-commerce bagi konsumen yaitu bisa belanja 24 jam. Manfaat e-commerce yang ini sangat membantu konsumen dalam melakukan pengecekan, perencanaan, ataupun langsung pembelian atau pemesanan jasa ataupun barang pada usaha tertentu. Yang kedua, menghemat waktu. Dengan adanya e-commerce, konsumen dapat menghemat waktu mereka dalam belanja dikarenakan tidak perlu ke tokonya langsung. Cukup buka websitenya saja, cek barang dan kemudian pesan, lalu menunggu barang terkirim. Yang ketiga, barang atau jasa semakin murah. Nah, manfaat e-commerce ini benar-benar terasa oleh konsumen, dikarenakan manfaat e-commerce bagi perusahaan sehingga biaya operasional pemilik usaha berkurang, sehingga mereka mampu memberikan harga yang lebih murah. Lalu, konsumen mampu membandingkan lebih akurat. Dengan adanya e-commerce, khususnya berbasis online, konsumen mampu membandingkan banyak produk sekaligus. Berbeda dengan toko fisik atau toko offline atau toko biasa, kita harus berjalan dulu ke beberapa tempat untuk mencari barang yang diinginkan. Nah, dengan adanya e-commerce, kita tinggal membuka baik itu laptop, komputer, maupun gadget, dan cek berbagai harga barang di berbagai toko online. Nah, lalu yang terakhir yaitu pembeli lintas wilayah. Dengan adanya e-commerce, kita mampu membeli barang atau jasa dari luar negara mau sekalipun, tanpa harus pergi ke luar negara. Nah, manfaat e-commerce yang satu ini, contoh, kita bisa memesan sepatu Nike Super Original dari USA tanpa harus ke Amerika. Nah, baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.